Baik, karena Bu Retno meminta saya membacakan puisi lama saya gitu ya. Ini puisi yang saya buat lagi remaja ya gitu. Saya agak nggak inget nih ini usia 17 apa 19 tahun. Tapi saya memberanikan diri men-share ini ke publik. Kenapa? Karena saya nggak pengen ada lagi anak-anak perempuan yang tercekam dan menjadi korban seperti saya. Jadi puisi lama ini yang saya buat saat remaja, saya dedikasikan buat anak perempuan muslim yang tak berdaya gitu ya, untuk memiliki kuasa atas tubuhnya sendiri, yang menyimpan trauma yang membisu karena bullying yang intens karena memilih tidak berjilbab, yang mendapat penghakiman dari sesama perempuan yang kami dianggap akan masuk neraka karena berdosa, sehingga berhak disindir dan diintimidasi sepanjang waktu. Tanpa sadar, banyak perempuan yang menghakimi moral dan pakaian perempuan lain atas dasar standar laki-laki. Jadi kita perlu woman support woman, bukan woman kill woman. Let me speak for you, dear young girls. Judulnya Puisi Anak Perempuan Bertanya pada Tuhan. Aku sudah tak ingat berapa lama lagi aku berjalan kaki dalam keadaan linglung. Aku terjatuh di bawah pohon pinus di hutan sambil memandang kota kelahiranku dari kejauhan. Biasanya indah. Tapi kenapa kali ini buram? Aku lupa. Air mataku terus menutupi pandanganku. Dadaku sesak dan ngilu sakit sekali. Aku pandangi langit ke atas, mencari yang namanya Tuhan. Mencari arti keadilan buat anak perempuan yang malang sepertiku. Aku hanya ingin curhat sama Tuhan. Tuhan, apa kabarmu? Kau baik sekali ya, memberiku langit mendung semendung hatiku. Tuhan, aku kehilangan ibuku yang manis. Tak terkira betapa banyak pengorbanan yang menguras tenaga untuk patuh membahagiakannya. Aku pikir aku anak baik. Aku rajin sholat, puasa sunat, mengaji, tahajud, hatam Al-Quran berkali-kali sampai zikir setiap hari. Tapi ibuku tetap marah. Kemarin kakak kelasku perempuan melaporkan aku pakai celana pendek waktu tanding basket di sekolah. Aku dianggap anak pembangkang. Kata ibuku, aku tetap berdosa tidak pakai jilbab. Katanya aku bikin malu ibuku karena diomongin orang-orang di pengajian. Ibuku dianggap tak bisa mendidik anak perempuan solehah. Ibuku bilang, aku bisa membuatnya tidak bisa ke surga karena ibuku akan diminta pertanggungjawaban tidak bisa mendidik anak. Ada di surat Luqman katanya. Artinya aku gak bisa masuk surga Tuhan karena membangkang perintah ibuku atas perintah Allah, karena surga berada di bawah telapak kaki ibu. Tuhan, kemarin aku di sidang bibi-bibiku. Katanya bapakku di alam sana bisa masuk neraka karena anak perempuannya tidak pakai jilbab. Nanti juga kakak laki-lakiku terseret masuk neraka. Tetanggaku juga sering suka ada yang lapor ke ibuku, aku pakai pakaian apa. Tuhan, aku letih gak bisa jadi diri sendiri. Jika surga diciptakan hanya untuk perempuan solehah yang berjilbab, yang patuh pada ibunya, lalu where am I kelak? Tuhan, apakah betul aku akan menyeret almarhum bapak, semua saudara laki-laki aku ke neraka karena aku tidak berjilbab? Kalau betul, berarti semua anak perempuan akan menawar untuk tidak mau dilahirkan di keluarga Islam. Mereka seperti aku akan bertanya di alam azali sebelum masuk ke alam rahim untuk minta dilahirkan jadi anak laki-laki saja. Karena kami anak perempuan tidak memiliki kuasa atas tubuh kami sendiri. Kami tidak bisa jadi diri sendiri. Tuhan, jika aku tidak mendapatkan ridho dari ibuku, padahal surga ada di bawah telapak kakinya, betapa aku adalah anak Adam yang paling malang di muka bumi. Aku mau lari kemana? Kemanapun aku pergi, surga itu tak pernah ada untukku. Tuhan, bukankah buah dari agama itu adalah akhlak? Dan bukankah puncak tertinggi akhlak itu adalah jujur? Aku hanya ingin jujur Tuhan. Jujur menjadi diriku sendiri, itu saja. Tapi mengapa jujur saja sulit sekali? Tuhan, aku mau jujur padamu. Aku tidak sanggup pakai jilbab.
Hatiku memberontak gelisah ketika dipaksa dan ditakuti masuk neraka. Aku tidak sanggup membohongimu. Aku pakai jilbab untuk mendapatkan pujian manusia atau menyenangkan ego ibuku. Aku bisa gila, hidup menjadi orang munafik, mencari rasa aman, tapi membohongi engkau. Bagaimana mungkin aku membohongi engkau sebagai penciptaku, sedangkan aku hanya makhlukmu? Tuhan, biarkan aku jujur bilang gak sanggup pakai jilbab. Aku akan ambil resiko dicibir oleh omongan-omongan manusia, entah besok, lusa, atau entah kapan. Aku akan selalu diserang tidak pakai jilbab. Biarlah aku akan menghadapinya dengan tabah, karena membohongimu jauh lebih akan membuatku gila. Aku percaya pada keadilanmu dengan sifat Rahman dan Rahim di surat Al-Fatihah yang aku baca setiap hari. Wahai ibuku, mama, hatiku letih, karena hatiku dan hatimu tak pernah bisa bertemu. Kenapa kau begitu keras dan kejam, tak pernah menghargai pengorbananku, tak ada artinya hanya karena aku tidak mau memakai jilbab. Tapi aku tidak akan pernah sanggup membencimu, karena aku paham, Mamah juga korban dari alam patriarkat di sekeliling kita. Maafkan, aku tidak bisa menjadi anak solehah yang Mamah inginkan. Tenanglah, Mah, jika suatu hari kelak di akhirat, Mamah diminta pertanggungjawaban oleh Allah, kenapa aku tidak berjilbab? Aku akan lindungi Mamah depan Allah. Aku akan bilang, ya Allah, ibuku sudah mendidikku dengan baik. Itu bukan kesalahan ibuku, tapi kesalahanku. Maka aku pasrahkan keputusanmu, memasukkan aku ke surga atau ke neraka. Itu adalah hakmu. I love you, Mama, sampai kapanpun. Karena Allah sudah menitipkan Mama untuk aku jaga. Tapi, izinkan aku berdiri di atas pilihanku sendiri. Karena buatku, pilihan hidup di dunia harus berangkat dari kejujuran hati. Bandung, di bawah pohon pinus, di bukit somewhere, nowhere, saat air mataku banjir tak henti menetes.